keselamatan pasien ini adalah kita mulai terbuka. Dari dapat ini 55 rumah, Pak. Kemudian kakaknya 38 dan jumlah warganya adalah 161. Rumahnya juga ada beberapa. Tiap malam sudah ada di situ, Pak. Minimal ya di tes tembak dulu. Bisa kalau sudah tesnya APBD siap bisa. Zonasi itu tujuan utamanya sebenarnya adalah setelah lingkungan industri GIPR. Itu sebenarnya kalau itu berhasil ya sudah aman. Kalau kami dengan Puspida, Wakil Ketua DPR, Pak Dati, Pak Kapolres, Pak Kajari, cek langsung lapangan bagaimana implementasi dari PPKM Mikro ini. Kemudian kendalanya apa, dari aspek kuratif, kemudian dari aspek preventifnya semua kita evaluasi. Alhamdulillah yang di desa Tanjung Sari, Kecamatan Kajen ini sudah ada hasil yang baik. Alat analisanya cukup, bahannya cukup, datanya cukup. Kemudian tadi preventifnya juga kita siapkan, kuratifnya juga disiapkan. Kalau ini bisa efektif, saya meyakini bahwa penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pekalongan itu nanti trennya pada bulan Februari utamanya ini insya Allah akan turun ya. Ini penting sekali untuk kita sampaikan. Kemudian nanti kita juga akan replikasi PPKM Mikro ini ke desa-desa yang punya potensi zona kuning dan zona merah, oranye dan merah. Jadi ini akan kita lihat, apalagi yang zona merah ini menjadi atensi khusus kita. Tapi setidaknya kalau seluruh desa sudah menyiapkan program ini secara mandiri, maka ini akan mempermudah proses pengurangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pekalongan. Tapi tetap apapun vaksinasi tetap kita dukung. Kemudian kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga menjadi hal yang utama yang tidak boleh kita lupakan. Pak, mengapa milih desa Tanjung Sari? Ini ada skornya ya, jadi ada kriteria. Jadi karena desa Tanjung Sari itu masuk wilayah zona kuning, zona ketika ada 1 sampai 5 penderita COVID-19. Di sini kebetulan ada dua orang, bapak dan anak ini yang sudah dirawat secara intensif, secara efektif, melakukan isolasi mandiri, ada pendampingannya, kemudian juga disiapkan juga rumah isolasi. Tapi karena rumahnya cukup, memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Dan alhamdulillah ini sudah melalui proses ya, sehingga sudah 15 hari lebih. Maka insya Allah ini Tanjung Sari ini juga sudah kita nyatakan sebagai daerah hijau. Selanjutnya kuning ya, karena ada dua pasien COVID-19. Tadi adalah upaya preventif yang kita tekankan. Untuk zona di Kabupaten Pekalongan, di kecamatan kita sudah tidak ada zona merah, semua zona oranye. Ya. Kemudian oranye sama kuning sama hijau. Ini semua sudah kita identifikasi. Ya. Kemudian untuk yang zona merah kemarin kita evaluasi. Ya, satu kasus kita tracking seperti yang data tadi. Ya, satu kasus di tracking ada 25, satu rumah sekitar rumah yang kita lakukan tracking dengan pemeriksaan rapid antigen. Ya, jadi ini semua sudah kita lakukan. Perbedaan PPKM dengan PSBB itu seperti apa?
PPKM ini skala mikro adalah lebih fokus di tingkat desa. Kalau dulu kan PPKM secara masih tingkat kabupaten, nah sekarang lebih fokus lagi ke tingkat desa. Jadi kayak dulu ada jaga satgas desa, nah ini dioptimalkan di situ. Jogo tonggo satgas desa kita perlakukan, kita optimalkan kembali dengan pembiayaan dari desa, gitu ya. Kita siapkan. Harapannya ke depan dalam waktu sampai tanggal 22 nanti kita evaluasi hasilnya kayak apa. Ini kan ada 3 desa yang jadi ini alasannya apa Pak? 3 desa? Ya, 3 desa ini desa yang zona merah. Zona merah data berasal dari identifikasi, ada kasus di situ dan ada penularan. Nah, nanti setelah itu kita evaluasi dalam waktu kurun tanggal 22 nanti selama 14 hari kita lihat apakah masih ada penularan atau tidak. Nah, tadi sudah kelihatan di sini dengan diberlakukan mikrozonasi dari tanggal 9 kemarin, ini tanggal 15 ya, ini sudah tidak ada penularan. Ya, artinya dari hasil tracking dari Babin Kaptimas, dari Babinsa, dan kita itu sudah mendapatkan hasil, semua dilakukan pemeriksaan rapid antigen dan tidak ada kasus penambahan. Penanggulangan COVID ini supaya lebih efektif, salah satunya itu. Tapi tetap seluruh pihak terkait dan masyarakat harus kita sadarkan terus-menerus bahwa syarat utamanya adalah pemenuhan terhadap protokol kesehatan.